semangatnya. Pagi-pagi harus semangat dong. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Nah, kalau sudah semangat, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Saya mau minta kedua orang tua membimbing anak-anaknya untuk mari berdoa bersama-sama dengan mengikuti kata-kata saya. Oke, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami sungguh berterima kasih Tuhan, karena di hari ini, di hari yang cerah ini, Tuhan bisa mengaruniakan nafas dan kehidupan buat kami untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, di hari Minggu ini kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari permulaan hingga pada akhirnya nanti. Berkati kakak layan kami Tuhan, yang akan membimbing ibadah ini sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita menyanyi Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan.
itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. 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 Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Layan. Untuk itu, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau Bapa, karena Engkau telah bersama-sama dengan kami dari awal hingga pertengahannya ibadah kami ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan Yesus, Engkau berkati Kakak Layan yang akan menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Berkati juga media yang kami gunakan dalam peribadatan ini. Ya Tuhan Yesus, kiranya roh dengar-dengaran, roh patuh, selalu Roh Kudus-Mu mengarahkan dan membimbing kami, sehingga kami duduk tenang dan diam dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga dimanapun kami berada ya Tuhan, apa yang nantinya kami dengar, kami dapat membaginya kepada orang-orang di sekitarnya kami, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat bagi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Waktunya kita akan membaca serta mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan buka Alkitab kita. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kita ulang lagi, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Ya, kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik diajak untuk berdiri. Kita membaca dari Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 26. Kita akan membacakan secara berbalasan. Kakak Layan akan membacakan tulisan yang menjorok keluar. Adik-adik Layan akan membaca tulisan yang menjorok ke dalam, dituntun oleh adik Andrea. Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan
yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, Sihon raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya. bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang mengingatkan kita di dalam kerendahan kita bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada lawan kita. bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Ya, tadi kita sudah membaca Alkitab. Sekarang kakak mau cerita. Adik-adik masih ada yang ingat tentang cerita bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa itu banyak tantangan yang dihadapi. Nah, ini adalah gambar perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka harus melewati padang gurun, di mana padang gurun itu semuanya cuma ada pasir-pasir saja. Nih, adik-adik lihat. Nah, tantangan yang dihadapi pada saat ini kalau mereka melewati padang gurun ini, pasti siang-siang itu panas sekali, terik sekali, mereka merasa kepanasan. Dan kalau malam hari, mereka pasti merasa gelap karena tidak ada penerangnya, tidak ada lampu, dan mereka merasa kedinginan. Nah, dalam melewati padang gurun itu, bangsa Israel merasa takut, merasa panik. Tapi dalam ketakutan dan kepanikan itu, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dalam bentuk tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Nah, kalau pagi hari, siang hari, tiang awan, Tuhan Allah hadir dalam bentuk tiang awan. Ia menyejukkan bangsa Israel agar tidak terlalu kepanasan, tidak kena terik sinar matahari. Dan pada malam hari hadir dalam tiang api untuk memberikan kehangatan serta memberikan penerangan kepada bangsa Israel. Nah, tantangan atau halangan yang dihadapi lagi oleh bangsa Israel pada saat perjalanan keluar dari tanah Mesir, itu mereka dikejar oleh tentara-tentara Mesir. Pada saat mereka dikejar, mereka jalan, ternyata di depan mereka ada sebuah laut, ada laut yang mereka harus lewati. Mereka juga panik, mereka bingung, aduh, apa yang harus mereka lakukan dalam kondisi saat ini? Mereka dikejar dan mereka tidak bisa melewati. Namun Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengajungkan tongkatnya ke laut sehingga Musa dapat membelah laut menjadi dua. Nah, setelah Musa membelah laut menjadi dua, bangsa Israel bisa melewatinya di tanah kering dengan gambar seperti ini. Adik-adik lihat. Nah, setelah mereka menyeberangi
Tuhan berfirman lagi kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya agar menutup kembali laut yang terbelah tadi, karena di dalam ternyata para tentara Mesir mengikuti mereka. Nah, setelah mereka tiba di Musa menutup kembali dengan kuasa Tuhan. Musa menutup kembali laut yang telah dibelah, sehingga tentara-tentara Mesir yang mengejar mereka tenggelam dalam laut tersebut. Dan bangsa Israel yang sudah menyeberangi laut tersebut bersyukur serta memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut berkaitan dengan pembacaan kita pada pagi hari ini di Mazmur 136 tadi, kita sebagai anak-anak Tuhan mau diingatkan agar kita selalu memuji dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan terus menolong dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Setelah itu kita juga harus mengakui kemahakuasaan Allah, karena Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan kita yang mampu menolong kita di dalam kondisi apapun. Dan yang ketiga, di dalam pembacaan tadi selalu disebutkan bahwasannya kasih setianya sampai selama-lamanya. Itu artinya kasih Tuhan itu selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan tidak pernah kasih Tuhan itu selalu kita bisa rasakan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan pada pagi hari ini untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, mau selalu memuji nama Tuhan, dan setiap kasih yang dirasakan kita boleh selalu kita mau bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, caranya bagaimana adik-adik bersyukur sama-sama Tuhan? Setiap pagi kalau kita bangun, kita berdoa dulu, bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah jaga kami di dalam istirahat kami sepanjang malam hari. Kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Dengan cara itu saja tuh adik-adik sudah bisa belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara bersyukur juga itu adik-adik yang diberikan talenta oleh Tuhan, talenta untuk menyanyi, untuk memainkan alat musik, atau mungkin untuk bercerita dengan hal-hal yang baik, adik-adik bisa mengembangkannya dengan hal-hal yang baik. Contohnya, kalau adik-adik punya talenta untuk menyanyi, bisa menyanyi untuk memuji nama Tuhan dengan mengikuti paduan suara di gereja. Ya, untuk kali ini mungkin kita belum bisa melakukannya, namun di rumah kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan mendengarkan lagu-lagu sekolah minggu. Terus kita juga dalam kondisi seperti ini yang sulit ini, kita bersyukurnya karena apa? Kita bersyukur masih bisa melakukan aktivitas walaupun kita ibadah IMPA sekarang di rumah masing-masing, tapi kita masih bersyukur masih bisa mengikutinya melalui secara online. Demikian cerita dari kakak pagi ini. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menguatkan adik-adik dalam menjalani kehidupan ini dan dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari dengan pimpinan Roh Kudus. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita aktivitas. Hari ini kita mau buat hati yang bersyukur. Seperti apa sih itu hati bersyukur? Sebentar ya, kita lihat sama-sama.
sebelum kita bikin sama-sama, adik-adik perlu siapkan alat dan bahannya. Apa yang adik perlukan? Adik-adik perlu karton, terus pita-pita, kemudian gunting, terus spidol. Nah, Kak punya 2 spidol, tapi kalau adik-adik punya warna-warni, wah lebih bagus lagi. Terus, Kak pakai pelobang kertas. Dan, itu aja sih. Nah, terus kalau misalnya adik-adik tidak punya karton berwarna, itu tidak apa-apa ya adik-adik. Adik-adik bisa pakai kertas atau kalender atau apa saja yang bisa digunakan sebagai pengganti karton. Kemudian kalau misalnya adik-adik tidak punya pelobang kertas, tidak apa-apa ya, bisa diakalin pakai double tip untuk digabungkan sebentar. Oke. Nah, setelah semuanya lengkap, kita bikin sama-sama ya. Nah, kartonnya dilipat 2 untuk membuat bentuk hati. Tada! Sudah jadi. Nah, nanti adik-adik bikin seperti ini sebanyak 5 ya. Jadi nanti punya 5 hati. Oh, Kakak Ica mau lihat dulu 5 jarinya seperti apa. Nih, jadi nanti kita punya 5 hati. Nah, Kakak Ica sudah bikin lah adik-adik. Nih, punya 5. Oh, nah, terus kita susun nih. Jadi disusun ini jadi 1. Nah, terus bagian yang paling depan adik-adik tulis hati yang bersyukur. Nah, kalau misalnya adik-adik belum bisa menulis, nanti minta tolong ya sama mamanya, bapaknya, atau kakaknya untuk dituliskan. Nah, setelah menulis bagian pertama, nah karton kedua kita tulis juga di karton kedua. Nah, kita tulis hari Senin. Terus di belakang karton ini kita tulis hari Selasa. Nah, selanjutnya kita tulis lagi hari Rabu. Baru di belakangnya hari Kamis. Begitu seterusnya sampai hari Minggu. Nah, setelah itu kita susun kembali jadi 1. Ingat ya adik-adik, harinya itu harus berurut ya. Kemudian, nah, adik-adik lihat nih, bagian ujungnya itu dilobangin. Nah, pakai pelobang kertas. Kalau misalnya adik-adik tidak punya, adik-adik lem saja ya, dibagi di setiap lembarnya itu dengan double tip atau lem kertas. Tapi ingat ya, jangan lem semuanya. Jadi bagian atasnya saja dilem. Jadi nanti seperti buku, dia bisa dibuka. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Setelah kita lubangin, kita ambil pita. Nah, kira-kira segini. Tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kita masukkan ke dalam lubang tadi. Gimana ya? Terus kita ikat.
lagi. Yang satunya lagi kita bikin. Tada, sudah jadi. Nah, setelah jadi seperti ini, adik-adik bisa gantung di kamarnya atau bisa dijadikan pohon. Nah, seperti ini. Nanti ada yang harus adik-adik kerjakan dengan ini. Kan tadi sudah tulis nama-nama hari. Terus kita mau bikin apa, Kakak Ica? Ya, dengarkan baik-baik tugasnya. Jadi, setiap hari kita akan menulis hal-hal apa saja yang bisa kita syukuri pada hari itu. Apa yang kita bisa berterima kasih sama Tuhan buat hari itu. Misalnya di hari Senin nanti, di hari Senin besok, itu adik-adik bersyukur karena hari ini saya sudah makan enak, jadi saya bersyukur sama Tuhan untuk makanan yang Tuhan sudah berikan. Nah terus, sini di bagian sini adik-adik tulis, hari ini saya bersyukur saya sudah bisa makan. Nah, setelah hari Senin, besoknya lagi juga begitu ya. Pikir-pikir, kira-kira hari ini saya bersyukur untuk apa ya? Oh iya, buat orang tua. Mungkin bisa bantu adik-adik untuk ingatkan setiap hari, tanyakan setiap hari apa yang bisa adik-adik syukuri hari ini. Kemudian bantu mereka untuk bisa menuliskan ke dalam hati bersyukur. Oke. Nah, disimpan baik-baik ya. Terus minggu selanjutnya itu harus full. Dan jangan lupa ya, follow-kan buat kakak layannya supaya kakak Ica tahu kalian mengerjakan tugas hati bersyukur. Oke? Kakak Ica tunggu ya. Dadah. Berjalan
bersyafaat. Mari semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan setiap saat. Walaupun situasi saat ini masih belum memungkinkan kami untuk dapat bertemu satu dengan yang lain, untuk dapat beribadah bersama. Tapi pada hari ini Tuhan, kami bersuka cita, kami boleh hadir kembali dalam ibadah online Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kakak layan yang sudah mempersiapkan ibadah ini. Begitupun juga untuk pendeta yang memfasilitatori kakak layan dan kakak Alvin Pamo yang sudah boleh menjadi bagian dalam pelayanan ini. Bapa senantiasa memberkati kehidupan mereka semua Tuhan. Berkati setiap apa yang sudah mereka persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan yang baik. Tuhan memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, untuk itu bisa menjadi berkat untuk kehidupan mereka, bahkan sekitar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar bersama Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu memampukan adik-adik klien kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu, untuk mereka bisa bertumbuh hanya di dalam Tuhan. Mereka bisa menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang setia taat pada Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberikan mereka juga kesehatan yang baik. Tuhan memberkati adik-adik klien kami Tuhan, biar kiranya walaupun mereka di rumah saja, namun mereka tetap semangat untuk belajar, untuk beraktivitas Tuhan. Tuhan berkati adik-adik klien kami beserta dengan keluarganya masing-masing. Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkati bangsa dan negara Indonesia supaya bisa menjadi negara yang aman, damai, dan tentram. Kami juga berdoa untuk para pemimpin yang memimpin di negara ini. Tuhan, berkati para pemimpin supaya bisa memimpin negara ini dengan baik dan adil, khususnya dengan kondisi sekarang. Tuhan, hilangkanlah virus ini supaya kita semua bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus berkatilah gereja Batara Kasih, gereja lainnya, dan juga para pendeta, kakak layan, dan juga staf-staf lain yang bekerja di sana. Tuhan Yesus, sekarang ini saya berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan Yesus tolong berkati mereka, beri kesehatan, kekuatan, sukacita, dan umur panjang. Tuhan, tolong juga berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau berkenan mendengar setiap doa-doa dan harapan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersehati, kami ingin mendoakan apa yang sedang terjadi pada situasi saat ini Tuhan, di mana virus COVID-19 masih melanda negeri kami, bahkan dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa selalu menjaga kebersihan, agar kami bisa selalu patuh terhadap aturan pemerintah. Berilah kami hikmat, kebijaksanaan Tuhan. Dan Tuhan, jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya, dari segala macam ancaman virus COVID-19 sekalipun ya Tuhan. Berikanlah kami kesehatan yang baik Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap apa yang kami kerjakan setiap hari Tuhan, biar itu juga bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami. Tuhan, di dalam kerinduan hati kami untuk bisa bertemu satu dengan yang lain, untuk bisa beribadah bersama kembali, biarlah Tuhan di waktu yang Engkau tentukan, kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengar setiap doa-doa dan harapan kami ini ya Tuhan. Namun kami serahkan segala doa-doa dan harapan kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Bapa, Engkau menjawab seturut dengan waktu yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita yang boleh kami rasakan setiap hari. Biarlah Tuhan kehidupan kami di sepanjang minggu ke depan, Tuhan Yesus senantiasa menjaga, Tuhan Yesus senantiasa bersama-sama dengan kami. Ini doa kami ya Tuhan, dengar dan sempurnakanlah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan menutup doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau menyanyi satu lagu lagi. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama. Anak-anak, adik semua sudah dengar firman Tuhan, sudah berdoa, sudah beraktivitas, berdoa, dan saatnya anak-anak kita akan berpisah. Kita akan bertemu kembali pada tanggal 5 Juli. 5 Juli kita akan beribadah bersama-sama. Sebelum kita berpisah, ayo undang anak-anak bangkit berdiri, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena kami sudah boleh beribadah bersama-sama dengan teman-teman di Jemaat Bahtera Kasih bersama kakak-kakak semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah firman yang sudah kami terima, aktivitas yang kami lakukan, dan semua doa kami Tuhan mendengar. Lalu Tuhan Yesus, kumpulkan kami minggu depan tanggal 5 Juli untuk bersama-sama kita beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus memberkati saat ini sampai besok dan hari Minggu mendatang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu.